Di sebuah desa terpencil, seorang wanita bernama Sulastri ditemukan tewas secara mengenaskan di tengah hutan. Warga desa geger, tubuhnya penuh luka, matanya membelalak, dan mulutnya membiru seolah ketakutan sebelum ajal menjemputnya. Jaka, kekasihnya, menolak percaya bahwa Sulastri meninggal karena diterkam hewan buas seperti yang dikatakan kepala desa. "Ini bukan kecelakaan, ini pembunuhan," teriaknya dalam duka. Namun, tak ada yang berani membahas lebih lanjut. Malam harinya, warga yang ikut memakamkan Sulastri mulai mengalami kejadian aneh. Tangisan lirih terdengar dari pemakaman. Beberapa warga mengaku melihat bayangan putih berdiri di tepi sumur tua tempat Sulastri sering mengambil air. Jaka mulai menyelidiki kematian Sulastri, tetapi semakin ia mencari kebenaran, semakin banyak keanehan yang terjadi. Di malam-malam tertentu, ia mendengar bisikan namanya di luar rumah. "Jaka, tolong aku." Suatu malam, Jaka mendapat petunjuk mengerikan. Di dekat tempat Sulastri ditemukan, ia menemukan cincin tunangan mereka yang patah dan bercak darah yang belum mengering sepenuhnya. Jaka yakin Sulastri tidak mati secara wajar. Ia pergi ke dukun desa, Mak Ijah, yang terkenal bisa berkomunikasi dengan arwah. Saat ritual pemanggilan arwah dilakukan, tiba-tiba lampu padam, udara menjadi dingin, dan suara tangisan memenuhi ruangan. Mak Ijah terkejut. Dia tidak tenang, dia dibunuh. Malam itu, teror semakin menjadi. Orang-orang yang mencurigai penyebab kematian Sulastri mulai mengalami kejadian mengerikan. Pak Leman, kepala desa, ditemukan tergantung di gudang rumahnya dengan mata membelalak ketakutan. Surti, istri kepala desa, melihat bayangan putih masuk ke kamarnya dan berbisik, "Aku tahu apa yang kalian lakukan." Darto, seorang pemburu yang terakhir melihat Sulastri hidup-hidup, ditemukan mengigau di tengah jalan sambil meracau, "Jangan, aku tidak membunuhmu," sebelum tubuhnya mendadak kejang-kejang. Jaka kini yakin bahwa arwah Sulastri menuntut balas. Tapi siapa sebenarnya pembunuhnya? Jaka mengingat sesuatu. Sebelum kematian Sulastri, ia sempat bertengkar dengan Pak Leman. Kepala desa itu melarangnya menikahi Sulastri karena ada rahasia besar yang disembunyikannya. Dengan keberanian, Jaka menggali lebih dalam hingga menemukan fakta mengejutkan. Sulastri mengetahui bahwa Pak Leman dan kelompoknya telah menipu warga desa dan mencuri dana pembangunan. Karena itu, ia dibunuh agar tidak membocorkan rahasia mereka. Tiba-tiba, di tengah malam, rumah kepala desa terbakar misterius. Dari balik kobaran api, warga melihat sesosok wanita berambut panjang, dengan wajah penuh amarah. Arwah Sulastri telah datang menjemput dendamnya. Pak Leman dan komplotannya berteriak histeris, meminta ampun. Tapi terlambat, satu persatu mereka ditemukan tewas dengan wajah penuh ketakutan, seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput. Setelah malam itu, desa kembali tenang. Jaka mengunjungi makam Sulastri dan meletakkan bunga. Angin berhembus lembut, dan ia bisa bersumpah mendengar bisikan pelan di telinganya, "Terima kasih, Jaka." Sejak itu, arwah Sulastri tak pernah lagi menampakkan diri. Ia sudah mendapatkan keadilan dari dunia lain.